Ya, saudara sekalian, shalom. Sangat bersyukur kita di dalam segala keterbatasan dan di masa pandemi ini kita diberi kesempatan untuk bisa on-site ibadah. Berharap minggu-minggu depan keadaan semakin baik, kita semua akan banyak jiwa yang bisa hadir bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Saudara, saya bersyukur setelah sekian lama tidak bersama-sama saudara bisa beribadah, akhirnya bisa beribadah kembali bersama-sama. Salam. Kami sungguh bersyukur kepadamu di tengah-tengah segala kehidupan kami yang sulit, terhimpit, tertekan, terbatas di masa pandemi ini ya Tuhan. Dalam banyak perkara mampukan kami boleh tenang, bisa duduk diam di hadapan Tuhan dan mengalami damai sejahtera. Sebagaimana pujian paduan suara yang sudah membawa kami kepada pengalaman yang baik, supaya kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berkata dan bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersukacita melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai 14, berkaitan dengan perumpamaan perjamuan kawin. Saya ingin membacakan bagi saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, ketika kita membaca perumpamaan Yesus khususnya
terkait dengan kerajaan Allah, ada begitu banyak aspek yang kita bisa pelajari bersama-sama. Dan mari kita melihat beberapa aspek itu hari ini. Untuk memulainya, saya ingin saudara-saudara mengingat dua tokoh religius dalam dunia ini. Tokoh ini saya percaya siapapun di antara saudara pasti mengenal. Ya. Nah, ini dua tokoh yang saya maksud. Bunda Teresa dan Mahatma Gandhi. Oke, dua tokoh ini begitu menginspirasi sekalipun dua-duanya sudah meninggal. Saudara-saudara, ketika kita berbicara dan ketika kita mengingat akan kehidupan Mother Teresa, kita akan mengingat satu pribadi manusia yang kehidupannya itu menurut saya mempesona. Oke? Kehidupannya begitu mempesona. Dia dari bangsa, dari negara yang kaya raya, aman, damai, sejahtera, dan lain sebagainya itu terpanggil untuk melayani satu daerah yang begitu kumuh, Kalkuta di India. Sejarahnya kota ini, saudara-saudara, adalah disebut sebagai the City of Hope. Kalkuta pada waktu itu menjadi kota yang begitu diharapkan oleh banyak orang India untuk mereka bisa mengubah kehidupannya. Oke ya, Kalkuta menjadi kota pengharapan. Banyak orang berbondong-bondong datang, tetapi ketika datang, kemudian banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, akhirnya tabungannya habis, jadilah dia mendirikan pondok-pondok dan miskin. Di zaman Mother Teresa, Kalkuta yang tadinya menjadi the City of Hope menjadi the City of Hopeless. Tidak ada pengharapan. Miskin. Dan disitulah Mother Teresa memulai pelayanannya. Bergerak dari satu pintu ke pintu yang lain. Melayani orang-orang yang berpenyakit. Bahkan berpenyakit menular. Miskin. Terkapar. Tidak dipandang oleh manusia. Sampai suatu ketika saya sangat renyuh dengan satu kalimat ketika Mother Teresa ditanya, Mother Teresa, mengapa engkau melayani orang-orang yang begitu hina ini? Yang begitu miskin, terlalu miskin. Sakit menular, diabaikan manusia. Satu kalimat yang membuat saya dalam bahasa saya sendiri. Dia mengatakan begini, sepanjang hidupnya, mereka ini tidak dianggap sebagai manusia. Biarlah dia mati sebagai manusia. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara itu kemudian memikirkan keadaan Indonesia hari ini? Terlalu banyak orang yang tadinya tuh begitu hebat, bangkrut luar biasa, susah setengah mati, dan banyak orang yang susah. Dan menggetarkan hatimu untuk menjadi manusia yang mempesona. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang begitu berpikir? Mother Teresa disebut oleh Gautam Ghosh, salah satu penulis buku, The Apostle of Love, Rasul Kasih. Karena memang sejak awalnya dia meninggalkan segala-galanya kepentingan pribadinya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada Allah. Tidak peduli engkau itu agama apa. Tidak peduli engkau dari mana asalnya. Tidak peduli engkau seburuk apa. Tapi aku layani engkau sebagai manusia. Terjemahan lain malah mengatakan bahwa biarlah selama hidupnya manusia tidak dianggap sebagai manusia, bahkan diperlakukan sebagai binatang. Biarlah dia mati sebagai malaikat. Itu luar biasa, saudara. Mother Teresa menjadi seorang yang menentang arus, sungsang kehidupannya. Dan ketika mati, saudara masih melihat jutaan manusia tenang sejenak. Dan waktu itu saudara-saudara diperlihatkan
Bagaimana banyak orang India, termasuk pemimpin-pemimpin agama Hindu dan lain sebagainya, saudara, begitu kehilangan dengan sosok manusia sesederhana ini. Saudara mungkin mengatakan, Pak, terlalu banyak hari ini tuh orang yang sudah melakukan kebaikan. Kalau saya melakukan, kemungkinan hanya setetes air yang bisa saya teteskan ke samudra. Tapi ingat baik-baik, saudara-saudara, tanpa setetes air itu, samudra kekurangan setetes air. Jadi jangan biarkan dirimu mengatakan, biarlah orang lain yang berbuat itu. Biarlah orang lain yang mempesona kehidupannya. Biarlah orang lain yang berkarya dan lain sebagainya. Aku nggak usah, nggak ada gunanya. No. Sekalipun samudra penuh dengan air, tapi ketika Anda tidak meneteskan satu tetes itu, samudra kehilangan satu tetes air. Saudara-saudara, kehidupan yang mempesona bukanlah citra yang kemudian kita bentuk sedemikian rupa untuk membuat saya dan saudara begitu dikdaya dan berjaya dikenang manusia. Bukan. Tetapi sebetulnya itulah panggilan saya dan saudara sebagai warga kerajaan Allah. Dua orang. Satu adalah Mahatma Gandhi. Saudara, dia mengatakan, "My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the mean of realizing Him." Mungkin saudara-saudara, wah banyak penafsir segala. Nah, sederhana saja. Agamaku didasarkan atas kebenaran. Bahkan Kristus juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan itu dan kemudian memperkatakan kepada dunia, manusia, jangan engkau terperangkap, terpuruk dalam persoalanmu. Masih ada Allah. Bagaimana kita bisa buktikan itu kalau saya dan saudara sebagai warga kerajaan Allah tidak mampu menghadapi tantangan zaman itu dengan kebenaran. Saudara-saudara, dia mengutip khotbah di bukit dan kemudian membahasakan dengan penafsirannya. An eye for an eye makes the whole world blind. Mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia buta. Apakah orang ini Kristen? Saudara, dalam kehidupannya dari satu biografi, dia memang pingin jadi orang Kristen pada waktu itu. Tetapi dihalang-halangi oleh orang yang mengatakan Kristen. Engkau orang Hindu, nggak layak untuk masuk gereja. Setelah itu, nggak mau lagi, saudara-saudara. Sekalipun demikian, dia tetap mengenang pengajaran Kristus. Itu menurut biografinya. Dan dia menunjukkan satu kalimat yang indah ini. An eye for an eye makes the whole world blind. Saat dimana saya dan saudara membenarkan diri, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara hanya akan membuat seluruh dunia buta akan Tuhan. Dan gigimu semua hilang. Kenapa? Karena harus diganti. Saudara, ini hanya pengumpamaan tentunya. Orang-orang yang baik ini, saudara-saudara, ternyata harus mati di tangan satu orang yang namanya Nathuram Vinayak Godse. Dia mengatakan, "Why I kill Gandhi?" Karena Gandhi itu begitu mengasihi orang-orang yang bukan Hindu, dan itu mengancam orang-orang Hindu. Kalau dia terus-terusan hidup, kami akan dibiarkan dan kami akan terancam. Kira-kira seperti itu sederhananya. Banyak manusia, saudara-saudara, yang sekalipun membutuhkan kebaikan, mengamini bahwa kebaikan itu wajib dan harus dilakukan. Tetapi kebaikan itu seolah-olah hanya untukku. Gak boleh untuk yang lain. Kebaikan itu hanya untuk kaumku, bukan untuk golongan lain. Kebaikan itu hanya untuk keluargaku, bukan yang lain. Gandhi menerobos itu. Mengapa? Karena dia membaca khotbah di bukit juga. Saudara-saudara, ketika dia mati tragis seperti itu, saudara, saya melihat, dan kita bisa melihat itu manusia semua ketika Mahatma Gandhi itu dibakar dalam pemakaman dia. Saudara-saudara, hari ini kita jumpai banyak orang, saudara-saudara, yang ketika COVID ini berlangsung, kemungkinan saudara akan berkata, Masya Allah, kira-kira tuh begitu ya.
Ini orang kok begitu cepat meninggal. Ini orang baik loh. Amin, saudara. Lalu ada banyak yang menafsirkan. Banyak orang yang baik ini mati muda, Pak. Cepat mati. Kalau gitu jangan menjadi orang baik. Amin, saudara-saudara. Itu aneh, saudara-saudara. Aneh sekali, saudara. Dua orang ini mempesona. Dan saya nggak tahu sampai kapan dia bisa mempesona. Terlalu banyak kehidupannya yang selalu dikenang oleh manusia. Terlalu banyak saudara-saudara perbuatannya, bahkan kata-kata inspiratif yang dari mereka keluar, bahkan sekarang dikagumi banyak orang. Tapi ingat baik-baik, saya dan saudara mungkin mengagumi tokoh-tokoh seperti ini. Saya dan saudara kemungkinan besar akan mengklaim dan bisa mengatakan orang ini mati dengan baik. Kami betul-betul, saudara, mengingat orang ini begitu baiknya di dunia ini dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saya dan saudara? Ingat sekali lagi, saya tidak mengajarkan kepada saudara-saudara supaya ketika engkau mati dikenang dan dipuja orang. Bukan. Tapi apakah selama engkau menjalani kehidupan, engkau menjadikan hidupmu mempesona orang lain? Pesona apa yang kau tampilkan itu? Ketika kita berbicara mengenai kerajaan Allah, ada banyak aspek yang kita bisa pelajari. Nah, di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu begitu concern, begitu fokus, berulang kali berbicara mengenai kerajaan Allah. Maka saya dan saudara mungkin mengatakan, apa pentingnya bagiku, Pak? Kerajaan Allah kan nanti. Tidak, saudara-saudara. Betul, dalam kekekalan nanti sempurna kita alami di sana. Tetapi kerajaan Allah itu sejatinya sudah terjadi di sini, kini, dan nanti. Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik itu luar biasa. Banyak sekali. Di Markus ada 14 kali. Di Matius ada satu ungkapan selain kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Puluhan kali juga disebut. Lukas juga mencatat 32 kali berbicara mengenai kerajaan Allah. Kebayang gak? Dia ulang-ulang. Ini baru Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Mengapa disebut Injil Sinoptik? Karena melihat bersama. Sin itu bersama. Optik itu melihat. Jadi di Injil Sinoptik itu kerap kali kisah ini ada di Matius, ada juga di Markus, ada di Lukas. Kira-kira seperti itu. Nah, maka penekanan kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini sejak kehadiran Yesus Kristus dan menjadi sempurna nanti. Tadi saya katakan, ungkapan kerajaan Allah dan kerajaan surga sama maknanya. Kerajaan Allah terkait dengan misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka, saudara, pengajaran kerajaan Allah begitu penting. Mengapa? Karena ini berbicara mengenai engkau sudah diselamatkan atau belum. Simpelnya begitu. Kerajaan Allah mengharuskan pertobatan. Dan pemberitaan Kristus itu begitu fokus dengan kerajaan Allah. Dalam perjanjian lama, kerajaan Allah itu mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa umat Tuhan adalah harta kesayangan. Bangsa yang kudus di hadapan Tuhan, yang seharusnya menjadi pola, menjadi contoh bagi yang lain. Lalu melalui kerajaan imam itu, Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Dalam perjanjian baru diulang kembali konsep itu oleh Kristus. Allah mengasihimu. Allah ingin engkau taat kepadanya seumur hidupmu dan mempesona manusia lain. Karena engkau harus jadi contoh. Saudara-saudara, aspek yang paling penting, aspek yang penting ketika kita berbicara mengenai perjamuan kawin, yang biasanya di-skip oleh banyak orang adalah para hamba dalam kerajaan Allah. Karenanya saya ingin fokus saya di situ saat ini. Mari kita melihat apa ciri dan peran para hamba itu dalam kerajaan Allah. Saudara, yang pertama, para hamba adalah taat dan pembawa pesan. Ayat 3 dan 4.
Istilah hamba itu banyak dalam Perjanjian Baru, salah satunya adalah doulos. Doulos itu adalah hamba atau budak. Dan budak itu selalu menjadi pelayan. Dan pelayan itu adalah takluk dan taat kepada tuannya. Hamba di dunia itu juga mengacu kepada para budak dan para pelayan Tuhan. Wah, saya bukan pendeta Pak, saya juga bukan majelis, saya juga bukan pengurus gereja. Kalau gitu siapa saya? Apakah bukan hamba Allah atau hamba Tuhan? Enggak juga. Dalam konteks Alkitab, hamba Allah itu mengacu kepada para nabi, rasul, dan Kristus. Nah, sangat indah, saudara, kalau saudara membaca Alkitab, Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak lagi menyebutmu sebagai hamba, itu kata Kristus. Tapi aku menyebutmu sebagai sahabat. Karena hamba melakukan banyak hal, tapi aku menyebut engkau sahabat. Mengapa? Karena seluruh pesan yang Tuhan berikan kepadaku, ku sampaikan kepadamu. Kira-kira seperti itu. Maka kita semua adalah hamba Allah. Nggak ada satupun di antara saudara-saudara mengatakan, saya bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Hamba Set? Ya terserah. Bukan tentunya. Saudara, maka kita semua sebagai hamba itu harus apa? Memahami pesan Tuannya. Pesan Tuhan Anda itu hari ini apa kepada Anda? Ketika Anda melihat seluruh kemelaratan dunia ini, persoalan dunia ini, apa? Semakin membuat gaduh, rusuh, atau membuat damai? Memiliki relasi yang istimewa. Karena aku hanya setia kepada Tuanku dan satu-satunya Tuanku itu. Taat. Kenapa? Suruh pergi. Cari orang lain. Cari dia pergi. Menghasilkan buah. Menjadi agen kasih. Teladan kasih. Saudara, sekali lagi. Tidak ada satupun di antara saudara saya berani mengatakan, saya bukan hamba Tuhan. Yang kedua. Tangguh menghadapi resiko. Seorang hamba Tuhan, saya dan saudara, siapapun saudara, adalah hamba Tuhan. Maka hamba Tuhan harus tangguh menghadapi resiko. Mengapa? Ayat 5 dan 6, saudara-saudara. Hamba yang memberikan atau mengantarkan pesan yang begitu indah itu untuk menyelamatkan manusia, supaya mengenal Allah itu, saudara-saudara, diabaikan, ditolak, dihina, disiksa, bahkan dikatakan dibunuh. Saudara, saya teringat, saya tidak mengatakan Mahatma Gandhi sebagai yang terbaik, bukan. Terlalu banyak orang-orang yang baik hari ini, hanya untuk berbuat baik itu disalah mengerti. Hanya untuk berbuat baik dipertanyakan. Ujungnya apa? Mengapa? Karena manusia hampir selalu ketika mengalami kebaikan dari orang lain, ada udang di balik rempeyek. Amin. Seolah-olah saudara-saudara di rumah juga sama. Suami biasanya nggak baik. Hari itu baik banget. Kira-kira ibu-ibu, saya tanya. Ibu-ibu curiga nggak? Curiga nggak? Yang kepikir mulai, jangan-jangan. Nah loh, kok ada jangan-jangan itu saudara? Jangan itu saudara-saudara, banyak sekali. Dia baik, ada maksud apa ini? Jangan-jangan membenarkan diri karena dia selingkuh dan lain sebagainya. Jangan-jangan dia ada maunya. Jangan-jangan, jangan dipikir. Hilangkan kata jangan-jangan. Oke ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menerima kebaikan, jangan pertanyakan mengapa. Sebaliknya, ketika engkau melakukan kebaikan, jangan juga tanya mengapa. Jangan. Saudara-saudara, saya membaca satu artikel baik. Saudara nanti bisa lihat. Ditulis oleh Ferdian Tumanan. Dia mengatakan, orang-orang Kristen saat ini tampak jadi orang yang mediocre, yang cukup berpuas diri dengan jargon-jargon menjadi hidup kekal atau mendapatkan hidup kekal. Mereka tidak lebih dari sekedar orang yang bermental eskapis, melarikan diri dari realitas yang seharusnya dinyatakan sebagai warga kerajaan Allah. Itu bukan tanggung jawabku, biar diurus orang lain saja. Gereja menjadi tempat persembunyian orang-orang yang bermental status quo. Saudara mungkin akan mengatakan, enak aja kamu mengatakan itu ya. Nggak usah begitu.
Mari kita berpikir, sudah puaskah kita, berpuas dirikah kita melakukan sesuatu yang sekarang selama ini sudah kita lakukan? Sudah cukupkah kita berbuat baik bagi sesama kita, baik saudara-saudara yang jauh, yang paling utama adalah di sekitar saudara? Apakah saya dan saudara masih tetap akan mengatakan, saya senang aja lah Pak, sudah bermental begitu aja ya, status quo diam-diam aja. Mother Teresa, dia mengatakan, aku meninggalkan biara yang begitu nyaman untuk masuk kepada orang-orang yang melarat. Kenapa? Karena aku melihat wajah Tuhan di sana. Saudara-saudara bisa lihat, kerajaan Allah adalah kerajaan sungsang. Saudara bisa baca itu, ada satu buku yang terus direvisi, bagus sekali, Kerajaan Sungsang, Donald Kraybill. Dia mengatakan dalam buku itu, Yesus itu hadir dan menghadirkan satu realitas kehidupan yang sungsang. Bagaimana mungkin berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Bagaimana mungkin itu terjadi? Yang terbawah menjadi yang teratas. Musuh-musuh patut dikasih dan lain sebagainya. Baca buku itu. Terlalu banyak yang sungsang. Kerajaan Allah membawa nilai yang sungsang dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda memberitakannya? Siapkah Anda mencontohkannya? Jangan jauh-jauh. Dalam keluargamu, apakah engkau dikenal sebagai pribadi yang mempesona? Saudara, beberapa waktu seringkali saya mendengarkan orang menyanyikan lagu Terpesona. Ingat lagu itu? Mari kita nyanyikan sama-sama. Jangan, saudara ya. Jangan di sini. Orang nyanyi lagu itu diulang-ulang, terpesona terus. Wah, enak sekali. Bukan lagu rohani itu, saudara. Tapi saya tanya, kamu memang pesona? Saudara, bukan berarti melarang lagu itu, enggak. Tapi orang kerap kali menikmati pesona orang lain, menikmati pesona kebaikan, menikmati pesona berkat, damai sejahtera. Dirinya tidak menjadi agen yang mempesona. Hamba itu mewujudkan peran membawa berita, menghidupi berita itu dan menanggung resiko dari berita itu. Saya dan saudara kemungkinan hanya untuk berbuat baik saja dicurigai, bahkan dimaki-maki, dihina dan lain sebagainya. It's okay. Karena itulah peran dan tugas Anda bersama saya. Nggak apa-apa, biarlah dunia tahu masih ada kebaikan di dunia ini. Terakhir, saudara-saudara, hamba itu dibela tuannya. Tuhan kita tidak buta. Tuhan kita tidak pernah lepas tanggung jawab. Tuhan kita memantau dan membela saudara dan saya. No problem. Hamba-hamba itu dulos banyak. Artinya apa? Dari zaman Nabi, para Rasul, bahkan Kristus, bahkan saudara kemungkinan menjadi pribadi yang hamba Allah yang seperti ini di zaman ini. Masalahnya adalah, apakah engkau yakin engkau diutus Allah kepada komunitasmu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dan kasih Allah itu tetap ada, bahkan keselamatan Allah tersedia bagimu. Bahkan karena itu semua aku engkau hina. Kerajaan sungsang. Saudara, mencegah menjadi kerajaan ideal kita. Pak, bisnis susah hari ini. Sudahlah, saya cari apapun dengan cara bagaimanapun, pokoknya saya berbisnis. Engkau mungkin saja mendapatkan dan menggapai hal-hal yang baik, tetapi engkau akan menista dan engkau akan kehilangan yang terbaik. Ingat baik-baik. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungsang sekali. Tidak sama seperti dunia. Masihkah engkau setia sebagai pembawa berita? Masihkah engkau konsisten menghidupi berita itu? Makin lama Pak, aku menaati firman Tuhan, makin susah hidupku. Kalau gitu ngapain aku terus setia, sampai kapan? Tangguhkah engkau menghadapi resiko berita itu? Saudara juga mengatakan kepada banyak orang kan ya, wah sekarang susah. Tanpa sadar atau saudara sengaja mengatakan jangan khawatir, jangan takut. Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Amin saudara.
Saudara, kemarin saya dapat satu grup WA, mendoakan satu orang yang sakit. Semuanya mengatakan, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan, dan itu menguatkan. Saya membalas, Tuhan memberi yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah engkau tangguh menghadapi risiko? Saudara mungkin mengatakan, jangan khawatir. Pertanyaannya adalah, kekhawatiran itu sebetulnya berawal dari satu pertanyaan yang saudara dan saya selalu tanyakan. Dan kemungkinan saudara tidak mengerti jawabannya apa. Kekhawatiran itu muncul hanya karena engkau mempertanyakan satu pertanyaan ini. Bagaimana jika? Betul? Bagaimana jika itu membuat manusia merana kalau Anda tidak tahu jawabannya? Bagaimana jika suamiku mati? Bagaimana jika usahaku bangkrut? Bagaimana jika anakku meninggalkan saya? Dan bagaimana jika? Jawabannya cuma satu. Bahkan jika. Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, semua ladang tidak berbuah, tidak menghasilkan sama sekali dan lain sebagainya. Tetapi, sekalipun itu, bahkan jika. Saudara-saudara, Tuhanmu tidak pernah melupakanmu. Jangan hanya engkau beritakan kepada orang lain. Hidupi, buktikan. Telah banyak contoh hamba yang mempesona. Bagaimana dengan Anda? Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menjalani kehidupan ini, apa yang engkau pikirkan yang utama? Apakah engkau masih mengatakan, Tuhan, aku ingin mempesona dunia supaya mereka mengenang aku pada waktu aku mati? Atau aku ingin mempesona dunia oleh karena aku tahu Tuhan ingin menyatakan itu kepada dunia, bahwa dunia terpesona akan kasih Tuhan. Sekalipun cuma setetes air, aku akan melakukannya. Saudara, banyak komunitas, banyak orang yang menanti kehadiranmu, menanti kasihmu, menanti pemberitaanmu. Masihkah engkau menjadi hamba yang setia? Jadikan kami pribadi-pribadi yang mempesona oleh karena engkau dan bagi engkau. Mampukan kami melakukannya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.